my channel, aku Stephanie Michelle, biasa dipanggil Step Mitch. Dan di video hari ini aku mau ajak kalian untuk go to bed with me. Jadi aku hari ini mau tunjukin my night skincare routine. I hope you guys enjoy. Tapi sebelumnya, buat kalian yang masih belum subscribe, tolong klik tombol subscribe di bawah dan bell notification untuk pemberitahuan setiap kali aku upload video. Gak usah lama-lama lagi, let's get to the video. Untuk step pertama ini adalah double cleanse. Jadi meskipun aku lagi nggak pakai make up, aku tetap tiap hari akan double cleanse. Karena setiap hari pasti aku akan pakai sunscreen, dan karena pakai sunscreen otomatis harus pakai double cleanse juga. Dan di sini aku pakai Senka All Clear Oil, ini cleansing oil. Jadi ini untuk cleansing pertama aku. Aku biasanya akan pakai sekitar 1-2 pump. Dan aku akan langsung aja ratain di tangan aku. Dan aku akan baurin di seluruh wajah aku. Dan biasanya langsung aku massage aja. Dan ini semua makeup waterproof itu langsung keangkat. Jadi dia tuh langsung bersih gitu. Cuman untuk di daerah mata dia tuh sedikit perih. Jadi untuk daerah mata biasanya aku akan double cleanse tapi nggak lama-lama. Karena dia sedikit perih untuk di area mata. Jadi kalau misal masih belum bersih, biasanya aku akan triple cleanse. Jadi setelah pakai cleansing oil, aku biasanya akan pakai micellar water yang oil infused untuk bersihin area mata aku. Cuman karena aku tuh area matanya tuh agak sensitif, jadi kalau misal di swipe kapas dia tuh cepet perih gitu. Jadi aku mending pakai cleansing oil terlebih dahulu. Baru kalau nanti kurang, aku akan pakai micellar water yang oil infused. Akan langsung hapus aja semua. Oh iya, dan untuk kalian yang punya kulit sensitif terhadap fragrance, aku nggak saranin kalian untuk pakai ini karena ini ada fragrance-nya dan mungkin kalian bisa nggak cocok sama fragrance-nya. Dan ini juga bisa untuk ngelepas bulu mata sehingga dia tuh lebih nggak sakit pada saat kita tarik. Dan sekarang aku akan bilas saja langsung terlebih dahulu dan I'll be right back. Dan ini adalah setelah aku bilas, dan aku rasa untuk di bagian mata masih sedikit ada sisa karena tadi aku cepet-cepet bilas karena udah perih banget. Tapi biasanya kalau misal aku lagi nggak pakai eye makeup yang waterproof, aku biasanya skip step ini. Jadi sekarang aku akan pakai micellar oil infused cleansing water. Aku biasanya akan shake terlebih dahulu. Kemudian aku akan ambil kapas dan aku langsung tuang aja di kedua sisinya. Biasanya aku nggak sampai full satu kapas, jadi secukupnya aja, dan aku belah kapasnya jadi 2. Dan aku tempel aja dan aku bersihin sisanya. Jadi aku diemin dulu beberapa saat. Kemudian aku putar-putar sedikit supaya dia lebih bersih. Oh iya, dan tadi aku bilasnya tuh cuman pakai air aja, jadi belum aku sabun. Karena dia itu meskipun dia itu oil cleansing, dia itu kalau dibilas pakai air aja dia tuh langsung jadi seperti larutan gitu aja dan langsung bersih, nggak ada licinnya lagi. Biasanya untuk di bagian bawah mata juga aku bersihin. Dan yang aku suka dari Garnier micellar oil infused cleansing water, dia ini sama sekali nggak perih di mata. Cuman memang kalau misal kita terlalu banyak makeup yang dihapus, dia tuh mungkin kapasnya sih, dia tuh kayak perih gitu di area mata aku. Kalau kalian lagi bersihin makeup mata, pastiin kalau bener-bener udah bersih, karena itu kalau masih tersisa itu bisa jadi kantung mata dan juga penyebab garis-garis halus yang timbul. Jadi pastiin untuk hapus makeup kalian sebersih mungkin, karena selain bikin kulit berjerawat, itu juga bikin penuaan dini di kulit kita. Biasanya ini aku juga taruh di bibir aku.
masih ada warnanya sedikit. Next, kita akan third cleanser. Kali ini aku akan pakai facial foam, cuman kelihatannya ini akan sedikit sulit, jadi aku akan ikat rambut aku aja terlebih dahulu. Dan biasanya sebenarnya aku itu untuk cleansing aku tuh di kamar mandi semua, jadi tepat sebelum mandi biasanya. Cuman karena kamar mandi aku itu nggak dalam kondisi yang baik untuk syuting, jadi aku akan tunjukin kalian di sini aja. Pertama, aku akan basahi wajah aku terlebih dahulu. Kemudian akhir-akhir ini tuh aku suka pakai Histoir Natural facial foam yang Lactobacillus Refined Foam 1. Aku biasanya tuh akan pakai sekitar segini. Aku akan kasih air sedikit dan langsung aku ratakan di tangan aku. Dan langsung aja aku ratain di wajah aku. Dia tuh aromanya sedikit seperti ketan, cuman menurut aku ini bagus banget di wajah aku karena dia tuh meskipun membersihkan, dia tuh nggak bikin kering sama sekali, malah dia tuh ada efek melembabkannya. Jadi ini cocok banget untuk kalian yang punya kulit kering, ini juga bisa kalian pakai. Cuman ini untuk kulit berminyak juga bisa, bahkan yang sensitif juga bisa, karena ini nggak bikin kulit kita tuh kelihatan makin berminyak ataupun produksi minyak kita makin banyak. Setelah udah aku ratain di seluruh wajahku, aku akan bilas terlebih dahulu dan I'll be right back. Dan ini aku baru aja udah bilas wajahku, dan biasanya untuk sisa air yang masih ada di wajahku ini nggak aku keringin, jadi aku cuma tap-tap aja sampai dia mengering sendiri. Untuk kalian mungkin kalau nggak telaten untuk nunggu, kalian bisa keringin aja pakai tisu atau handuk bersih. Karena kalau misal kalian jarang ganti handuk, itu bisa jadi salah satu sarang bakteri yang bisa bikin kulit kita itu berjerawat. Dan kalau dari yang aku lihat, kelihatannya untuk bekas jerawat aku ini udah berkurang banyak sejak terakhir kali aku cek. Kecuali yang di bagian dagu ini emang waktu itu ada beberapa jerawat baru dan aku usil dan aku pencet-pencet, dan akhirnya dia seperti ini. Cuman untuk di daerah lain sepertinya dia ini udah membaik banget sejak sebelumnya. Oh iya, dan tadi barusan aja aku tuh kelupaan. Jadi karena hari ini tuh bukan hari aku untuk eksfoliasi, jadi aku tuh nggak pakai. Tapi biasanya setelah aku cuci wajah pakai facial foam, aku tuh biasanya pakai Innisfree Super Volcanic Pore Clay Mask. Cuman 1 minggu sekali aja. Jadi biasanya aku akan pilih 1 hari aja di 1 minggu itu untuk bener-bener aku eksfoliasi. Biasanya sih untuk weekend. Cuman kalau aku merasa kulit aku tuh kusem banget, biasanya aku akan pilih 2 hari dalam 1 minggu. Cuman aku kasih jarak, jadi misal hari Rabu sama Sabtu atau Rabu sama Minggu, pokoknya aku kasih jarak kira-kira 2-3 harian supaya jarak dari eksfoliasi ke eksfoliasi berikutnya tuh nggak terlalu dekat, karena bisa bikin kulit kita iritasi. Cuman karena hari ini bukan jadwal aku untuk eksfoliasi, jadi aku skip part itu. Dan bagi kalian yang misal punya kulit yang terlalu sensitif, mungkin kalau kalian ingin coba Innisfree Super Volcanic Pore Clay Mask, kalian bisa pakai hydrating toner terlebih dahulu, kemudian baru kalian pakai masker ini. Dan ini wash off mask, dan menurut aku sendiri ini work really well di kulit aku. Next, aku akan pakai toner. Akhir-akhir ini aku tuh pakai ABC Daily Toner punya COSRX. Jadi dia tuh ada AHA, BHA, vitamin C jadi satu, dan ini bisa dipakai daily. Dia cukup mild untuk dipakai daily. Ini adalah exfoliating toner, cuman dia tuh masih ringan banget untuk dipakai tiap hari. Dan aku akan pakai kapas yang aku belah 2, jadi dia tuh lebih tipis gini setelah aku belah untuk pengaplikasiannya. Dan aku akan ambil secukupnya aja, nggak sampai 1 kapas full. Kemudian aku akan langsung swipe aja di seluruh wajahku. Nggak usah terlalu ditekan, cuman di swipe aja seperti ini. Dan dia ini nggak ada fragrance-nya sama sekali, nggak ada aromanya. Dan menurutku dia ini juga bantu untuk mencerahkan kulit yang kusam karena dia ada vitamin C-nya. Cuman semua bahan aktif yang ada di toner ini dia tuh bener-bener ringan banget, jadi persentasenya bener-bener kecil parah.
aku akan hindari area di mata sini, karena area di dekat mata itu bisa terlalu sensitif kalau misal kena bahan aktif. Jadi biasanya aku menghindari area itu, jadi cuma di area pipi aja. Dan biasanya untuk sisa toner yang masih ada di kapas, aku akan swipe di leher aku. Anyway, next setelah toner yang tadi, aku biasanya akan pakai essence yang emang aku sendiriin, karena biasanya kalau kita pakai sheet mask, dia tuh kan ada essence lebihannya yang terlalu berlebih kalau untuk dipakai hari itu juga. Jadi biasanya aku sengaja abis aku pakai sheet mask dalam minggu itu, aku akan taruh di botol seperti ini. Jadi ini ada pumpnya gitu. Dan biasanya aku pakai ini juga setelah toner yang tadi. Biasanya aku cuma pakai 2 pump aja. Aku ratain di seluruh tangan aku terlebih dahulu dan langsung aku tap-tap aja di wajah aku. Cuman pastiin kalau misal kalian mau simpen essence dari sheet mask, pastiin pada saat kalian taruh essence-nya di suatu tempat, pastiin kalau tempat itu bersih dan tangan kalian juga bersih. Jadi essence-nya tuh nggak terkontaminasi sama sekali. Anyway, untuk sheet mask-nya nanti aku akan tunjukin ke kalian aku pakai yang apa, karena untuk sheet mask sendiri itu nggak semua essence-nya tuh banyak banget. Jadi waktu itu aku pernah coba sheet mask dan ternyata essence-nya tuh dikit banget. Jadi emang bener-bener cuma bisa dipakai untuk sekali aja. Jadi itu essence-nya nggak akan bisa disimpan, jadi pasti habis sekali pakai. Cuman karena ini essence-nya banyak banget dan menurut aku nggak memungkinkan untuk dihabiskan dalam sekali pakai, jadi aku simpen di botol sendiri. Dan pada saat kalian simpan, pastikan kalau itu hanya satu jenis sheet mask aja, jangan dicampur-campur jadi satu. Karena ada kemungkinan bahan-bahan di setiap sheet mask itu berbeda, jadi takutnya akan ada kontaminasi di situ. Selanjutnya aku akan pakai serum, dan ini adalah serum dari The Body Shop Tea Tree. Ini adalah salah satu favorit aku banget karena emang dia tuh sebagus itu, hasilnya tuh kelihatan banget. Jadi kalau pas pakai dan nggak pakai tuh hasilnya kelihatan banget. Aku akan pakai 3 tetes aja. Ini juga bantu untuk mengurangi bekas jerawat, karena dia tuh ada BHA-nya yang bisa bantu untuk eksfoliasi. Dan ini aku juga pakai tiap hari. Dan dia tuh juga ada efek melembabkannya di kulit kita, jadi aku rasa ini nggak masalah. Biasanya aku juga akan tap-tap di seluruh wajah aku. Untuk serum aku juga menghindari area mata karena dia ini ada bahan aktifnya, jadi aku takut kalau misal daerah mata aku terlalu sensitif aja. Dan untuk serum ini dia tuh cocok banget untuk kulit yang berminyak dan berjerawat, karena dia tuh bantu banget untuk mencegah dan juga mengatasi jerawat. Cuman biasanya kalau untuk jerawat yang sampai jerawat aktif, aku tuh biasanya pakai tea tree oil untuk spot treatment. Cuman karena ini lagi nggak ada jerawat aktif, jadi aku nggak pakai. Dan selanjutnya aku juga pakai serum dari punya Histoire Natural. Jadi dia ini seperti booster untuk bahan-bahan yang udah aku pakai tadi. Dan aku juga sesuka itu sama serum ini karena memang dia tuh bisa bantu untuk meratakan tekstur di wajah aku. Aku akan pakai 3 tetes aja. Aku akan taruh di telapak tangan dan aku ratain dulu. Kemudian baru aku langsung tap-tap aja di wajah aku. Untuk aromanya dia ini sama dengan sabun mukanya, sama kayak facial washnya. Dan bagi kalian yang masih bingung untuk layering skincare, sebenarnya untuk masing-masing skincare itu bisa beda cara dan juga urutan pemakaiannya. Tapi kalau untuk mudahnya, biasanya untuk layering skincare dia itu mulai dari yang paling cair terlebih dahulu sampai yang paling pekat. Dan kalau misal kalian masih belum gitu terbiasa sama bahan aktif, usahain untuk pakai satu bahan aktif aja di setiap skincare kalian. Karena kalau misal salah campur bahan aktif itu bisa malah mengiritasi kulit kita dan akan memperparah kondisi kulit kita.
Dan serum Histoire Natural sendiri tuh bener-bener melembabkan banget. Jadi seperti yang bisa kalian lihat, ini ada glow-nya karena dia tuh bener-bener melembabkan banget. Tapi dia tuh nggak bikin kulit kita tuh makin berminyak. Hampir kelupaan, jadi tadi setelah aku pakai serum dari punya Histoire Natural, biasanya aku tuh akan pakai sheet mask. Ini punya SNP yang Jeju Marine Water Mask. Biasanya aku pakai ini dan essence-nya tuh bener-bener banyak banget yang tadi aku jadiin di tempat sendiri itu. Karena emang dalam sekali pemakaian untuk aku sendiri, menurut aku essence-nya ini terlalu banyak untuk dihabisin. Jadi emang aku sengaja taruh di tempat sendiri supaya bisa dipakai lagi. Jadi biasanya aku pakai ini 1 kali juga seminggu. Jadi kalian bisa tentuin sendiri harinya. Karena ini untuk hydrating, aku rasa kalau misal kalian mau lebih sering itu nggak masalah, kecuali yang eksfoliasi tadi. Karena untuk eksfoliasi, pada saat kita over exfoliate itu malah bisa memperburuk kondisi kulit kita. Dan untuk sheet mask sendiri biasanya nih dipakai pada saat setelah kalian pakai serum, jadi sebelum kalian pakai eye cream dan moisturizer. Tapi ada beberapa juga yang pakai sheet mask itu setelah pakai moisturizer, karena untuk mengunci moisturizernya sendiri untuk lebih meresap ke dalam. Cuman kalau untuk aku sendiri, aku lebih suka pakai sheet mask sebelum moisturizer karena ini juga melembabkan dan essence-nya tuh lebih cair daripada moisturizer aku. Jadi biasanya untuk mengunci kelembapan di dalam aku serain di moisturizer cream aja. Dan selanjutnya aku akan pakai eye cream, cuman aku sebelumnya akan pakai booster untuk eye cream. Ini Ultimate Eye punya Shiseido. Jadi sebenarnya ini tuh aku dapat sampel, jadi aku coba dan dia itu ada efek melembabkannya tapi nggak banyak. Biasanya aku akan taruh di jari manis aku. Jadi dia tuh nggak bikin kulit di sekitar mata kita tuh terlalu ketarik ataupun ada tekanan yang terlalu keras di area mata kita yang bisa membuat garis-garis halus itu tadi muncul. Ini cepet banget nyerapnya. Tapi untuk kalian bisa skip aja step ini karena sebenarnya eye cream aja udah cukup sih. Next aku akan beralih ke eye cream. Ini aku ada punya Innisfree Jeju Orchid Eye Cream. Ini aku dapat sampel, cuman aku ternyata suka banget sama ini karena dia bener-bener melembabkan. Aku pakai ini tiap malam aja. Kalau misal pada saat pagi aku merasa area di sekitar mata aku kering dan aku mau make up, aku biasanya juga akan pakai ini sedikit. Karena tekstur dia tuh cukup tebel ya. Jadi kalau dipakai di pagi hari tuh sedikit berat. Aku juga akan aplikasikan di area kelopak mata aku karena kelopak mata aku itu gampang banget kering, apalagi kelopak mata itu kan sering di apply eyeshadow. Dan kebanyakan untuk eyeshadow sendiri bentuk dia tuh powder. Jadi lebih cepat bikin kulit kita kering. Next, aku akan pakai moisturizer dan ini moisturizer yang aku pakai tiap hari di malam. Green Tea Seed Cream dari punya Innisfree. Dia juga udah hampir habis. Biasanya ambil secukupnya aja, aku taruh di jari manis aku. Kemudian aku akan apply di seluruh wajahku. Aku rasa kalau misalnya kulit kalian berminyak parah, ini mungkin akan sedikit berat di kulit kalian. Cuman untuk kalian yang punya kulit kombinasi atau kulit kering, ini bisa banget kalian pakai karena ini benar-benar seperti deep hydration banget. Jadi dia benar-benar melembabkan kulit kita. Dan dia tuh seperti mengunci moisture yang udah kita pakai sebelumnya. Oh ya teman-teman, dan di next video mungkin aku akan bikin my favorite produk selama 2020. I hope you guys stay tune untuk next video juga. Next aku juga pakai lip balm. Ini Nivea yang original care. Jadi ini aku pakai kalau pas malam karena bibir aku sendiri tuh juga cepet kering. Jadi aku tetap harus pakai lip balm. Dan selanjutnya, karena wajah udah selesai, bibir udah selesai, sekarang aku akan pakai untuk leher. Sebenarnya kalian nggak apa-apa sih kalau misal kalian mau pakai
cream moisturizer kalian untuk leher. Cuman untuk aku sendiri biasanya aku tuh pakai punya Nature yang Daily Nourishing Moisturizing yang pomegranate seed oil with vitamin A bits. Jadi aku biasanya pakai sedikit aja, karena untuk leher sendiri kita tuh biasanya kan sering, apalagi kalau misal kita tuh lihat handphone di bawah gini, dia itu akan ada berkerut-berkerut gitu di sini. Dan kalau misal kita nggak jaga kelembapannya, dia itu akan cenderung lebih cepat ada garis-garis halus dan keriput. Dan kita kan nggak mau juga kalau misal untuk kulit wajah kita udah benar-benar kasih skincare, kemudian juga supaya anti aging juga, tapi ternyata leher kita lebih cepat keriput daripada wajah kita. Biasanya aku taruh di sekeliling leher aku jarang banget pakai ini untuk di area badan lainnya, karena menurut aku dia itu teksturnya, dia sebenarnya cepat menyerap, cuman kalau misal kena air dia tuh cenderung ada licinnya, jadi aku kurang suka. Jadi untuk leher aja. Dan akhir-akhir ini aku tuh juga lagi suka pakai face roller, karena mereka ini bener-bener kayak bikin relax banget. Jadi aku ada yang kecil dan ada yang ukuran normal. Kalau yang untuk yang kecil biasanya aku akan pakai di sini, karena aku sendiri kan sering pusing, jadi ini bener-bener bantu untuk bikin relax. Tapi untuk face roller ini aku cuman pakai pada saat nggak ada jerawat aktif aja, karena kalau misalnya ada jerawat aktif ini bisa malah bikin tambah parah, karena pada saat kita pakai roller ini dan ternyata kena di jerawat kita, itu malah bisa jerawatnya itu akan meletus di dalam, jadi akan makin parah. Ini aku suka pijit di daerah sini dan juga di area sini. Pastiin kalau kalian pijitnya tuh ke arah atas ya, jangan ditarik ke bawah, karena itu bisa bikin kulit kita itu lebih cepat kendur juga. Jadi pastikan kalau ke arah luar semua. Selain itu aku juga sering pakai yang untuk ukuran biasanya. Biasanya aku tuh pakai di area rahang aku sini. Cuman aku bener-bener hati-hati banget, karena biasanya di bagian pipi kalau dia tuh lagi ada jerawat aktif aku akan skip bagian ini. Tapi karena ini lagi nggak ada jerawat aktif, makanya aku berani untuk pakai. Dan pastikan kalau kalian tariknya ke arah luar sini, karena kalau misal kalian malah ke arah sini itu bisa bikin kulit kita itu cepat kendur juga. Dan menurut aku kan katanya kalau pakai face roller itu bisa untuk bikin pipi tirus dan sebagainya. Sebenarnya aku masih belum kelihatan hasilnya, cuman emang dia ini kan untuk massage, jadi seperti untuk melancarkan peredaran darah kita juga. Jadi mungkin itu yang bikin wajah kita tuh kelihatan lebih tirus, karena peredaran darahnya lancar. Dan biasanya aku tuh juga suka massage di area leher, jadi sini, karena bener-bener bikin relax banget. Apalagi kalau pusing, biasanya tuh di daerah pundak sini dia tuh sedikit keras. Biasanya aku juga pencet-pencet di daerah sini. Dan juga pastikan kalau nggak ada rambut di daerah situ, karena kalau misal pas kita roll dan rambut kita kejepit, itu rambut kita ikut ketarik. Untuk roller ini sendiri sebenarnya dia tuh bisa dipakai di lengan juga, di kaki. Cuman biasanya yang paling sering aku pakai tuh di area leher dan pundak seperti ini. Anyway, last but not least, aku juga pakai hand cream yang aku pakai di siang hari juga. Jadi ini hand cream emang bener-bener menurut aku enak banget, karena dia tuh melembabkan dan juga nggak lengket. Dan pada saat kena air dia tuh sama sekali nggak ada licinnya. Dan aroma dia itu aroma buah pisang, dan aku suka sih sama aromanya. Jadi dia itu teksturnya bener-bener thick. Dia tuh seperti ini, dan ini benar-benar cepet banget untuk baurinnya. Dia juga cepet meresap tapi nggak lengket sama sekali.
Anyway, I guess that's it untuk night skincare aku. Aku harap video tadi bermanfaat untuk kalian. Kalau kalian suka, jangan lupa untuk klik tombol like di bawah dan share ke teman-teman kalian. Aku juga mau tahu pendapat kalian, jadi kalian bisa komen di kolom komentar. Entah itu kritik, saran, ataupun video seperti apa yang ingin kalian lihat di channel aku selanjutnya. Thank you guys for watching, dan jangan lupa untuk selalu positif dan spread some love untuk orang-orang di sekitar kalian. Dan I'll see you guys in my next video. Good night!